Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah pengembangan profesi BK, akan mempresentasikan dengan judul makalah kinerja konselor profesional. Kami di sini ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Vina Febrianti, yang ketiga Anuria Firdausa, yang keempat adalah Isma Rahayu. Next. Next. Sebagai calon konselor, apa sih yang harus kita pelajari? Apa sih yang akan membuat kita menjadi konselor yang baik dan profesional? Apa saja sih syaratnya? Nah, mari kita bahas dalam kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Oleh Isma. Ya, untuk yang pertama yaitu yang kita pelajari hari ini, bagaimana sih menjadi konselor yang baik dan profesional itu. Yang pertama kita akan membahas kinerja konselor di sekolah. Jadi di sini itu kita akan membahas kemampuan kerja konselor sebagai tenaga kerja profesional dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu standar kompetensi konselor. Di sini yang kita bahas tentang kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai suatu keutuhan. Yang ketiga yaitu tentang penilaian konselor. Semua kegiatan yang mencakup informasi penilaian. Dan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kinerja konselor dalam melakukan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Konselor adalah tenaga profesional yang memberikan layanan bantuan yang khusus untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal. Yang pertama yaitu tentang penyusunan program BK. Jadi, konselor harus bisa menyusun program bimbingan dan konseling di setiap tahunnya. Dan bidang-bidang bimbingan dan konseling yang harus disusun itu menyeluruh, meliputi bidang pribadi. Pelayanan BK membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi. Yang kedua yaitu berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, bidang belajar, membantu siswa untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat yaitu bidang karir, mengenal potensi diri, mengembangkan dan memantapkan pilihan karir. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Diselenggarakan melalui 7 jenis layanan, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perseorangan, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok. Untuk selanjutnya yaitu bisa dilanjutkan oleh Vina. Next. Kegiatan pendukung BK. Yang pertama, ditunjukkan secara langsung untuk memecahkan atau mengentaskan masalah klien, melainkan untuk memungkinkan diperolehnya data dan keterampilan lain, serta kemudahan-kemudahan atau komitmen yang membantu kelancaran dan keberhasilan kegiatan terhadap siswa. Evaluasi pelaksanaan BK. Dalam bidang bimbingan pribadi, sosial, bimbingan belajar,
bimbingan karir, serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung sebanyak 6 jam. Tindak lanjut BK. Sebagaimana guru mata pelajaran, guru pembimbing konselor yang membimbing 150 orang siswa dihargai sebanyak 18 jam. Jadi dalam satu minggu. Jadi selanjutnya standar kompetensi konselor. Kompetensi akademik calon konselor meliputi kemampuan mengenal secara mendalam konseling yang hendak dilayani, menguasai khasanah teoretik konteks, asas dan prosedur serta sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan dan mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Pembentukan kompetensi akademik calon konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang S1 bimbingan dan konseling. Jadi harus memiliki gelar S1 bimbingan dan konseling yang bermuara pada peranugerahan ijazah akademik sarjana pendidikan dengan khusus bimbingan dan konseling. Kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik dalam pendidikan profesi konselor yang berorientasi pada pengalaman lapangan. Kompetensi profesional konselor adalah kiat dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan siswa, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan yang lama. Jadi harus diasah serta beragam situasi dalam konteks otentik di lapangan yang dikemas sebagai pendidikan profesi konselor atau PPK. Di bawah penyediaan konselor senior yang bertindak sebagai pembimbing atau mentor. Keberhasilan menempuh dengan baik program PPK ini bermuara pada penganugerahan sertifikat profesi bimbingan dan konseling yang dinamakan sertifikat konselor dengan gelar profesi konselor atau disingkat KONS. Jadi kalau mau mendapat gelar KONS itu harus keprofesian dulu setelah S1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur. Monggo. Next. Penilaian kinerja konselor sekolah. Penilaian ini bertujuan untuk melaksanakan proses pembimbing bagi guru BK, meliputi kegiatan perencanaan, melaksanakan kegiatan perencanaan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi pembimbing, dan melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan. Penilaian kinerjanya meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu unsur kualifikasi dan tugas pokok. Yang kedua yaitu unsur pengembangan profesi. Yang ketiga yaitu unsur pendukung profesi. Unsur kualifikasi dan tugas pokok meliputi kualifikasi akademik, meliputi pengalaman mengajar, dan perencanaan pelaksanaan program pelayanan BK. Sedangkan unsur pengembangan profesi terdiri dari pendidikan dan pelatihan, penilaian, atasan dan pengawasan, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi. Sedangkan untuk unsur pendukung profesinya berupa keikutsertaan guru BK dalam forum ilmiah dan pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.